Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam rangka memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. 1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5 plus minus 1% dengan yang pertama, mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah baik melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar domestik. Kedua, mengelola struktur suku bunga di pasar. Maksud saya, struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro market. Yang ketiga, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% atau double digit sesuai dengan ekspansi moneter. Kedua, memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas rupiah dalam melakukan perluasan transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi bagi swap jual lindung nilai atau swap beli lindung nilai kepada BI sebesar 12,5%. Dari semula hanya mencakup transaksi portfolio inflow, sekarang menjadi termasuk pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment. Transaksi swap lindung nilai tersebut berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan masa kontrak paling lama 3 tahun dan transaksi swap lindung nilai ini dapat diperpanjang atau di rollover sesuai sisa jangka waktu kontrak lindung nilai. Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan foreign direct investment yang masuk sejak tanggal 1 Juli 2026. Yang ketiga, memperkuat persiapan implementasi kebijakan makroprudensial terkait dengan pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pendalaman pasar uang atau KLMPPU untuk menjaga kecukupan dan mendorong redistribusi likuiditas dengan tetap mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September 2026. Dua, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan yang akan berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2026. Keempat, memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi digital serta keuangan inklusif dengan cara yang pertama, mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI
yang telah diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu dan memperkuat kesiapan industri untuk perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR CRIS sebesar 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Dan kebijakan ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026. Kedua, menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo atau FECDI dan IFSE pada tahun 2026, tanggal 24 hingga 26 September 2026, serta bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Industri Keuangan. 5. Memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jakarta, 19 Agustus 2026. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam rangka memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. 1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5 plus minus 1% dengan yang pertama, mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah baik melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar domestik. Kedua, mengelola struktur suku bunga di pasar. Maksud saya, struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro market. Yang ketiga, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% atau double digit sesuai dengan ekspansi moneter. Kedua, memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas rupiah dalam melakukan perluasan transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi bagi swap jual lindung nilai atau swap beli lindung nilai kepada BI sebesar 12,5%. Dari semula hanya mencakup transaksi portfolio inflow, sekarang menjadi termasuk pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment. Transaksi swap lindung nilai tersebut berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan masa kontrak paling lama 3 tahun dan transaksi swap lindung nilai ini dapat diperpanjang atau di rollover sesuai sisa jangka waktu kontrak lindung nilai. Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan foreign direct investment yang masuk sejak tanggal 1 Juli 2026.
Yang ketiga, memperkuat persiapan implementasi kebijakan makroprudensial terkait dengan pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pendalaman pasar uang atau KLM-PPU untuk menjaga kecukupan dan mendorong redistribusi likuiditas dengan tetap mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September 2026. Dua, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan yang akan berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2026. Keempat, memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi digital serta keuangan inklusif dengan cara yang pertama, mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI yang telah diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu dan memperkuat kesiapan industri untuk perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS sebesar 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Dan kebijakan ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026. Kedua, menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo atau FECDI dan IFSE pada tahun 2026, tanggal 24 hingga 26 September 2026, serta bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Industri Keuangan. 5. Memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jakarta, 19 Agustus 2026. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.